grid brand, udah saya bisa langsung coding dengan kondisi kode pada saat rilis 150 seperti itu ya. Itu dengan menggunakan JIT ya. Dulu saya juga bingung ya ketika belum mengenal JIT ya, saya melihat ya program project open source itu. Misalkan saya pakai projectnya itu versinya 2.0, kok tiba-tiba ada perbaikan rilis 1.3.0. Saya bingung, 1.3.0 ini padahal dirilis tahun kemarin gitu loh. Kok dia bisa ngeluarin updatean untuk versi 1.3.0 padahal kondisi terakhir ini projectnya sudah versinya sudah 2.0. Dulu saya bingung, ternyata pakai JIT seperti itu ya. Jadi sangat memungkinkan untuk melakukan hal seperti itu dengan menggunakan Git seperti itu ya. Oke, berikutnya. Nah, memungkinkan pengembangan kode secara paralel. Nah, ini salah satu fitur utama ya dari JIT ya. Dengan menggunakan JIT ya, ketika Anda mengerjakan program barengan itu bisa dengan mudah ya. Jadi nanti si A, misalkan kita punya 2 orang programmer ya, misalkan Anda sebagai pimpinannya ya, project manager punya 2 orang programmer ya, nanti si A itu dikasih tugas untuk mengerjakan fitur 1 sampai 5, si B itu disuruh mengerjakan fitur 6 sampai 10 itu bisa. Jadi nanti bisa digabungkan dengan mudah dengan jika kita menggunakan version control seperti itu ya. Nah, tanpa version control nggak mungkin satu orang mengerjakan satu project bareng-bareng, itu nggak mungkin. Pasti nanti nyatuin kodenya susah, gitu ya. Gimana nyatuin kodenya coba? Kalau tanpa menggunakan version control, tetapi dengan menggunakan version control itu lebih mudah. Ya nanti Anda bisa praktekkan sendiri ya. Ketika misalkan ada tugas kelompok, ya tugas kelompoknya mungkin kodenya banyak, nanti bisa dibagi-bagi tugas, nanti bisa dikerjakan secara terpisah, kemudian kodenya bisa digabungkan dengan mudah seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi ini manfaat berikutnya yang memungkinkan kita untuk bekerja secara paralel ya atau kolaborasi. Ya, Anda juga bisa lihat ya project-project open source itu kan kalau kita lihat kan programmernya banyak. Ini 1.000 orang. Gimana caranya gabungin kodenya? Nah, itu dengan rahasianya adalah dengan menggunakan version control. Oke, manfaat yang terakhir ya bisa juga difungsikan sebagai media backup ya. Ya seperti yang saya lihat tadi, seperti yang saya demokan tadi ya, ketika saya sekarang versi terakhir ada di sini ya, saya bisa mengcopy kode-kode saya di versi-versi sebelumnya ya. Jadi version control itu sudah otomatis dia berfungsi sebagai media backup. Jadi Anda nggak perlu lagi bikin file zip tersendiri ya, ketika rilis versi 1.0 di zip dulu nih kode sebelumnya. Ketika Anda mulai mengerjakan versi 1.10 misalkan ya, selesai 1.10 Anda rilis, Anda backup, Anda zip lagi folder projectnya, nggak perlu dengan menggunakan version control. Jadi sudah otomatis version control itu juga bisa digunakan sebagai media backup. Nah, apalagi nanti kalau kita integrasikan dengan GitHub ya, dengan GitLab dan sebagainya, ya media backup itu jadi lebih banyak ya. Jadi tidak hanya di PC atau laptop juga, kita juga punya media backup yang ada di cloud ya, seperti di GitHub, bisa di GitLab atau Bitbucket. Nah, itu 3 platform GitHub ya, 3 platform Git yang saat ini yang paling sering digunakan untuk mengupload source code seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, berikutnya skills aja ya. Ini waktu kita udah termakan banyak ya. Oke, berikutnya jenis-jenis version control ya. Secara umum ada 2 ya. Secara umum ada 2 untuk version control. Ada yang terpusat, ada yang terdistribusi. Ada yang tahu nggak bedanya di mana? Yang udah pakai Mas Raka? Pernah pakai yang terpusat nggak Mas? Terpusat itu kayak gimana maksudnya? Nah, kayak gimana? Ayo. Oke, saya jelaskan dulu. Ya, jadi secara umum jenis-jenis version control ada 2 ya. Jadi ada yang terpusat, ada yang terdistribusi. Nah, terpusat itu berarti nanti source code-nya adanya di repositorinya ada di server. Gitu. Ya di server, ya di GitHub-nya seperti itu ya kalau kita pakai GitHub. Jadi, nah kita lihat dulu ya istilah repository itu apa sih? Nah, repository itu apa? Repository itu adalah tempat penyimpanan yang menyimpan riwayat perubahan file atau database. Jadi repository itu adalah database-nya ya yang menyimpan perubahan file atau folder. Nah, dengan jenis yang pertama yaitu tersentral, berarti nanti setiap programmer ini ya ketika dia akan melakukan akan mengirimkan perubahan kode, dia harus terkonek ke server pusatnya, agak repot ya. Misalkan server source code-nya ada di kantor nih ya, dan sifatnya private. Anda sekarang lagi di luar kota nih,
lagi ngoding mau ngirim perubahan nggak bisa karena harus connect ke server repositorinya. Nah itu nggak bisa. Itu contoh yang terpusat. Jadi ketika akan mengirimkan perubahan itu harus terkonek ke servernya, gitu ya. Jadi misalkan si A tadi ngoding di luar kota, setelah dia masuk ke kantor dia baru bisa mengirimkan perubahan yang dilakukannya ke server. Begitu juga si B, programmer B ini dia lagi di luar kota nggak bisa ya mengambil perubahan kode yang dilakukan oleh si A. Kenapa? Karena dia belum terkoneksi ke server pusatnya. Kecuali kalau server pusatnya ditaruh di cloud ya nggak masalah ya. Ini contohnya adalah kalau server pusatnya itu hanya bisa diakses lewat internal kantor seperti itu ya. Nah, bedanya itu yang terpusat. Nah, bedanya yang terdistribusi seperti ini ya. Masing-masing programmer itu akan punya repositori lokal. Dia lagi di luar kota nih, belum connect ke server kantor nggak masalah, dia bisa coding, dia simpan dulu perubahannya di lokal, begitu connect ke pusat dia tinggal push istilahnya ya. Kalau yang tersentral itu istilahnya commit. Kalau ini push akan dikirim perubahan ke server ya. Nah, yang B juga sama, dia coding dulu di lokalan, ketika sudah connect ke pusat dia baru bisa mengambil perubahan yang ada. Nah, seperti itu. Nah, dari dua jenis ini kira-kira Git yang kita pakai itu masuk yang mana? Yang distributed. Yang distribute, Pak. Oke, ya benar sekali ya. Jadi Git yang akan kita gunakan itu dia menggunakan jenis yang kedua yaitu terdistribusi. Nah, untuk yang contoh yang pertama ya, tersentral ini nama softwarenya biasanya SPN ya. Jadi ini udah lama banget ya. Jadi yang dibuat dulu itu yang pertama adalah sentralisasi ya. Tetapi sejak dikembangkannya versi yang berikutnya yaitu distribusi, orang lebih banyak menggunakan terdistribusi daripada terpusat. Nah, itu sekilas saja jenis-jenis version control. Jadi ada dua, ada yang terpusat, kemudian ada yang terdistribusi, dan Git yang kita gunakan di sini adalah menggunakan mode yang kedua yaitu terdistribusi. Nah, contoh server yang digunakan adalah, nah ini ya, ada GitHub, GitLab, Bitbucket. Ya, jadi nanti Anda boleh untuk praktikumnya mau pakai GitLab atau mau pakai Bitbucket nggak masalah ya. Tetapi nanti yang jelas di modul saya menggunakan panduannya GitHub seperti itu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ya. Istilah-istilah Git ya, sekilas saja. Yang pertama adalah repository ya. Repository ini tempat penyimpanan yang menyimpan riwayat perubahan file atau folder. Jadi dengan kata lain, repository ini adalah database-nya. Database-nya Git itu sendiri untuk menyimpan perubahan yang terjadi di dalam yang terjadi di dalam project yang kita kerjakan. Nah, folder database Git itu dia biasanya tersembunyi ya. Jadi di setiap folder kita itu akan ada database Git-nya karena dia itu ada database lokalnya sehingga tersimpan di masing-masing project ya. Coba saya tampilkan ya. Nah, ini. Jadi ketika kita membuat sebuah repository, nanti otomatis Git-nya akan mempunyai database lokalan. Nah, ini. Jadi ini jangan dihapus gitu ya. Jadi foldernya ini otomatis disembunyikan ya kalau kalau tidak kita aktifkan setting Windows-nya ini. Jadi semua perubahan file atau folder itu tersimpan di sini ya, seperti itu. Jadi Git itu dia punya repository lokal ya. Sebelum nanti diintegrasikan dengan server pusatnya seperti itu. Oke. Istilah yang berikutnya ada local repository ya, ini yang tadi itu. Jadi kita punya di masing-masing ini ya, di masing-masing komputer kita punya local repository, kemudian nanti kita punya repository pusat ya, atau istilahnya adalah remote repository ya, yang local repository tadi yang tersimpan di masing-masing folder project ya, yang di sini tadi yang saya munculkan ada folder Git-nya. Nah, itu disebut dengan local repository. Oke, berikutnya ada remote repository. Nah, remote repository adalah repository yang ada di server pusat ya. Misalkan kalau yang mau gratisan kita pakai GitHub ya, atau kita mau install sendiri, misalkan servernya kita nggak usah pakai cloud, kita
misalkan sewa server di beli server fisik kemudian ditaruh di kantor, itu bisa juga ya. Kita bisa install nanti yang biasanya itu GitLab ya. Kalau GitHub nggak bisa, kalau GitLab itu ada versi downloadannya sehingga bisa kita install di komputer kantor seperti itu. Oke, berikutnya ada staging area. Nah, staging area ini adalah sebuah tempat di memori yang berisi informasi file atau folder yang siap untuk di commit ya. Jadi ketika kita ngoding ya perubahan file itu belum tersimpan di repository lokal. Ya, jadi nanti dia akan tersimpan dulu di dalam sebuah lokasi di memori yang disebut dengan staging area, dan itu bisa kita lihat. Jadi dari hasil coding kita, misalkan dalam 1 jam kita ngoding itu file apa saja yang berubah, itu bisa kita lihat dengan melihat sebuah lokasi di memori yang namanya staging area. Nah, perubahan ini belum bisa dikirim ke server ya sebelum kita commit ya. Jadi perubahannya itu masih di memori, jadi harus kita commit dulu ke repository lokal. Setelah itu baru bisa kita kirim ke server. Ya, jadi sebelum di-commit ya di staging area itu tidak akan bisa dikirim ke server seperti itu. Itu yang dimaksud dengan staging area ya. Jadi sebuah tempat yang bisa kita cek perubahan-perubahan yang kita lakukan. Nah, misalkan di dalam staging area itu ada 10 file nih yang kita rubah. Nah, kita bisa milih yang mana aja yang mau kita simpan dulu. Ya, mau kita commit dulu itu di mana, itu bisa kita pilih di staging area. Oke, berikutnya kemudian ada commit. Commit ini adalah untuk menyimpan perubahan file atau folder ke local repository. Nah, dari staging area bisa kita pilih file-filenya, kemudian kita commit. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kita commit akan tersimpan ke repository lokal, setelah itu baru bisa kita push ke server. Kemudian ada istilah push ya. Push ini untuk mengupload perubahan ya yang ada di local repository ke remote repository. Berarti yang sudah tersimpan di repository lokal itu bisa kita kirim perubahannya ke server nanti dengan menggunakan perintah namanya push ya, seperti itu. Kemudian clone. Nah, clone ini untuk mengcopy repository ya. Jadi misalkan kita searching nih, nemu project bagus gitu ya. Bagus nih projectnya nih untuk final project kita mungkin, atau untuk referensi skripsi atau untuk referensi skripsi kita. Nah, itu kita bisa mengcopy repository tersebut ya, istilahnya adalah clone ya. Jadi kalau kita buka itu seperti ini ya. Misalkan Anda, ini ada ini projectnya Pak Di, bagus gitu ya. Ini Anda klik, Anda bisa clone ini ya. Ini. Anda copy ya, nanti ini link source code-nya, nanti Anda clone. Nah, itu istilahnya clone. Jadi mengcopy project yang ada di Git repository, itu istilahnya adalah clone ya, seperti itu. Jadi penting memahami istilah-istilah ini ya. Commit tadi untuk menyimpan perubahan, push untuk mengirim perubahan, clone untuk mengcopy project yang ada di repository gitu ya. Kemudian berikutnya ada istilah pull. Nah, pull ini mengambil perubahan. Nah, kayak tadi yang ilustrasinya ya. Yang ngoding misalkan 2 orang nih. Si A sudah mengirim perubahan. Ya, si B sebelum dia lanjut coding, dia harus mengambil dulu perubahan yang dilakukan si A. Tujuannya apa? Agar versi yang ada di lokalan si B ini sama dengan versi terakhir yang ada di server. Jadi istilahnya pull ya. Jadi sekali lagi ini ada istilah yang sering kita gunakan, commit untuk menyimpan perubahan ya yang kita ambil dari staging area ke lokal gitu ya. Kemudian dari lokal mau kita kirim, itu istilahnya adalah push. Kemudian di lokal itu mau diambil, itu istilahnya pull, seperti itu ya. Ini kalau kita kerjanya kolaborasi, kalau sendiri nggak perlu kayak gini gitu ya. Nanti kita lihat workflow-nya. Oke, kemudian yang terakhir adalah brand. Nah, brand ini sebenarnya salah satu fitur penting ya yang ada di dalam Git. Cuma nanti karena keterbatasan waktu kita tidak membahas banyak ya. Jadi nanti ketika kita mengaktifkan Git repository, nanti otomatis kita sudah dibuatkan sebuah brand namanya master. Brand itu sama seperti folder ya. Nah, biasanya brand ini digunakan untuk paling banyak digunakan itu untuk project paralel ya. Anda ngerjainnya bareng dengan teman, itu nanti Anda harus mengerjakan brand yang berbeda agar kodenya itu nggak numpuk gitu ya. Jadi nanti si A bikin brand lagi, si B bikin brand yang lain, nanti itu di codingnya di masing-masing brand, nanti baru digabungkan ke master, baru di push ke server ya. Nanti mungkin kita waktunya kurang ya untuk membahas brand, jadi kita hanya menggunakan brand master aja seperti itu. Oke, ini beberapa istilah yang berhubungan dengan Git. Ada yang ditanyakan? Ada? Sebelum kita lanjut sedikit lagi ya untuk teorinya.
Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang istilah JIT? Brand ini penting, saya contohkan kayak gini ya. Jadi gini ya, misalkan saya udah rilis nih versi 1.5.0 ya. Ketika akan mengerjakan fitur berikutnya, saya akan buat brand baru. Nah, misalkan namanya develop versi 1.6.0 seperti itu ya. Nah, saya akan melakukan perubahan di brand 1.6.0 gitu ya. Nah, semua kode yang saya lakukan di situ itu tidak akan mempengaruhi kode saya yang sudah stable di versi 1.5.0 gitu ya. Nah, suatu saat misalkan saya perubahan kode yang di versi 1.6.0 yang baru mau saya rilis itu nggak jadi diimplementasikan, saya tinggal revert ya, atau istilahnya dibatalkan ya, sehingga kode 1.5.01 ini saya tidak terganggu dengan kode 1.6.0 yang saya kerjakan dan tidak jadi saya implementasikan. Jadi dengan menggunakan brand itu kita bisa dengan mudah ya. Jadi atau misalkan kita mengerjakan fitur baru nih dan belum punya pengalaman, jadi kita akan perlu riset dulu ya. Fitur baru ini kita riset dulu, kan kita tentu ngoding ya. Nah, biar tidak mengganggu kode utama yang ada di master, kita buat brand baru. Nah, misalkan riset fitur X gitu ya. Ya udah kita ngoding di situ. Setelah oh ternyata susah gitu, nggak jadilah, ya udah kita tinggal revert aja. Jadi kodenya dibatalkan sehingga fitur kode yang ada di master itu tetap bersih dari kode yang kita lakukan untuk riset seperti itu ya. Nah, itu fungsi dari brand. Oke, sampai di sini masih kuat ya? Masih kuat ya? Oke. Masih Pak. Ya, Insyaallah. oke. Ya, Masih Pak. lanjut ya. Oke. Berikutnya adalah Git workflow. Nah, ini penting ya, ketika menggunakan Git itu ada workflow-nya, jadi nggak bisa sembarangan. Nanti kalau sembarangan, terutama kalau Anda bekerja di tim, itu nanti kode yang digabungkan bisa konflik gitu ya. Tetapi dengan mengetahui workflow Git, nanti akan meminimalkan potensi konflik ya. Yang namanya kita kerja bareng, itu kan biasanya mungkin terjadi konflik di antara kode masing-masing programmernya. Nah, tetapi dengan melihat workflow ini akan meminimalkan ya potensi konflik yang terjadi. Oke, kita lihat dulu ya. Ini adalah Git workflow jika kita bekerja sendiri. Nah, sekarang ini kan kita praktikumnya sendiri, jadi nggak masalah, lebih gampang ya. Jadi nanti urutannya misalkan setelah kita membuat repository Git ya, kita kemudian mulai menuliskan kode program ya. Kode program yang kita tuliskan akan tersimpan dulu di staging area ya. Nanti kita bisa lihat perubahan yang kita lakukan. Kemudian kita lakukan commit. Nah, commit yang terjadi ini akan tersimpan dulu di repository lokal ya. Setelah itu kita langsung push ke repository Git-nya, misalkan ke GitHub. Udah sederhana, cuma kayak gitu ya Git flow jika bekerja sendiri. Sederhana ya? Gampang kan? Kalau sendiri, berarti nanti praktikum kita karena sendiri kita akan menggunakan workflow yang ini ya. Kita bikin repository Git di project kita, kemudian kita mulai menuliskan kode ya dalam bentuk tugas nanti ya. Kemudian kodenya itu otomatis akan terlihat di staging area. Setelah itu Anda commit, tersimpan di local repository, kemudian Anda baru kirim ke GitHub. Seperti itu urutannya, sederhana. Nah, sekarang gimana kalau ngodingnya bareng gitu ya. Nah, untuk ngoding bareng itu beda lagi workflow-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, lebih ribet. Jadi pertama nanti kalau misalkan Anda programmer baru nih, misalkan Anda ditempatkan di tim X ya, di tim X itu sudah ada satu orang programmer ya, kemudian Anda programmer baru yang akan ikut bergabung di project tersebut. Yang pertama adalah nanti yang harus Anda lakukan adalah clone dulu ya. Jadi yang ini tadi. Ya Anda akan clone dulu ya project yang sudah ada di server gitu ya. Seperti itu. Nah, setelah Anda mengklon project yang di server, otomatis nanti di komputer Anda sudah punya lokal repository yang terkonek ke repository pusat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian Anda mulai melakukan menulis kode nih, yang sudah dapat tugas langsung menuliskan kode ya. Kemudian setelah menulis kode, Anda commit ke repository lokal, kemudian Anda push gitu ya. Misalkan Anda kerjanya shift-nya dari jam 8 sampai jam 12 gitu ya. Jadi Anda yang duluan coding. Nah, teman Anda yang programmer yang sudah ada sebelumnya, misalkan shift-nya jam 1. Nah, teman Anda ini yang akan melakukan coding, yang akan menuliskan kode baru, dia tidak bisa langsung, dia harus mengambil dulu perubahan yang ada di server. Jadi pull dulu ya, untuk mengambil perubahan yang dilakukan oleh Anda. Anda kan tadi masuknya shift-nya jam 8 sampai jam 12, tentu sudah banyak kode yang Anda lakukan, kemudian Anda melakukan perubahan, kemudian perubahannya dikirim. Nah, ini programmer B ini dia harus mengambil dulu perubahannya. Ya.
Perubahannya diambil dulu, setelah itu programmer B ini baru melanjutkan codingnya ya. Melanjutkan codingnya sama seperti sebelumnya, setelah oke tinggal di-commit ke lokalan, setelah itu dikirim ke server ya, seperti itu. Nah, kemudian hari berikutnya Anda masuk lagi jam 7, berarti Anda harus melakukan pull juga. Anda akan mengambil lagi kode terbaru dari server yang dikirimkan oleh programmer B, seperti itu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menyamakan versi yang ada di repository lokal dengan versi yang ada di server, seperti itu. Nah, ini menarik sekali ya kalau kita bekerja di dalam tim. Jadi setiap sebelum coding kita harus ngambil dulu perubahan. Ya, ngambil dulu perubahan yang ada di server ya. Nah, biasanya ketika penggabungan kemungkinan ada konflik gitu ya. Bisa saja ada konflik ya. Anda kemarin misalkan di file A ya merubah di baris ke-10, ternyata teman Anda juga merubah di baris ke-10. Jadi kemungkinan ada konflik itu tetap ada ya. Jadi kemungkinan konflik itu tetap ada, yang penting bisa diselesaikan baik-baik ya, jangan berantem gitu ya. Yang penting seperti itu. Nanti kelihatan, oh ini yang penyebab konfliknya siapa sih? Oh ternyata si A, kemarin jam segini menambahkan kode ini. Nah itu nanti tinggal dibahas. Anda menambahkan kode juga, dia juga menambahkan kode, tinggal bahas ini yang mau dipakai yang mana gitu ya. Itu bisa diselesaikan, nanti ada fitur tersendiri ya di Git itu untuk penyelesaian konflik seperti itu. Jadi secara umum kalau kerja tim ya seperti ini ya. Lingkaran ininya, life cycle-nya seperti itu. Ambil kode dari server, kemudian kita coding di lokalan, ya kemudian dikirim ke server, ya kayak gitu, muter gitu aja. Ya, beda kalau sendiri ya, kalau sendiri kan nggak usah ya. Sendiri mana ini? Kalau sendiri ya kayak gini ya sederhana, kan cuma Anda sendiri yang coding kan. Nah, tapi kalau bekerja di dalam tim seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Oke, kalau nggak ada langsung kita lihat contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya nanti seperti ini ya. Jadi contoh kasusnya, jadi nanti tugas pertama nanti Anda menuliskan skrip sederhana ya, yaitu struktur dasar dari sebuah project yang menggunakan C#. Kemudian setelah itu Anda melakukan perubahan kode dengan menambahkan, berarti ini nanti di-commit ya, di-commit dulu. Ya ini berarti setelah selesai ini Anda commit, kemudian di tugas berikutnya Anda melakukan perubahan kode lagi dengan menambahkan satu buah metode, ya kemudian ini nanti di-commit lagi, kemudian tugas berikutnya Anda menambahkan metode yang kedua, ini juga di-commit untuk menyimpan perubahan, kemudian tugas keempat nanti Anda menambahkan beberapa kode lagi, kemudian di-commit juga. Nah seperti itu tugas untuk latihan Git kita hari ini. Ya, sampai sini ada yang ditanyakan? Sederhana ya? Cukup ya untuk penjelasannya. Setelah ini kita langsung praktek barengan. Nanti saya pandu langsung. Pak, Ya. tanya. Iya, silakan Mas. Nanti nama repositorinya apa? Nama repositorinya bebas Mas. Ini kan karena ini kan berhubungan dengan kalkulator itu ya nanti mirip-mirip gitu ya. Di ini Mas, nanti udah saya sebutkan nanti di slide ini ya, nanti nama repositorinya apa sudah saya tentukan gitu ya. Tapi mau dibedakan juga enggak masalah. Oke, ya langsung praktikum ya. Kita langsung persiapan untuk latihan Git-nya. Nah seperti ini ya. Jadi nanti siapkan dulu direktori kerja Anda ya. Istilahnya adalah working folder ya. Contoh di sini saya membuat folder di drive D ya. Nah dengan NIM seperti ini ya. Kemudian nama folder project-nya adalah kalkulator, ya nanti disesuaikan dengan Anda sendiri ya. Nah ini saya buat di sini ya. Ini saya hapus dulu. Pak tanya. Gimana Mas? Itu kan Bapak buatnya di C, kalau saya di F nggak apa-apa? Nggak masalah Mas, bebas. Ya saya buatnya di sini ya, kalkulator ya. Jadi pokoknya disiapkan dulu aja folder kerjanya kalkulator ya. Pak mau nanya Pak. Oke, gimana Mas? Kalau foldernya dalam Pak gimana Pak? Boleh? Ya boleh Mas. Oh nanti tapi nanti Anda ngetik kodenya jadi panjang. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, boleh. Saya sederhana aja sini nanti biar nanti kalau saya panjang-panjang foldernya di modul praktikumnya nanti jadi panjang gitu. Jadi makanya saya buat yang sederhana aja seperti ini. Cuma dua. Oke, gitu ya. Ya. Nah, kemudian kita tambahkan file baru ya dengan nama kalkulator.cs ya di folder kalkulator. Kemudian kodenya Anda tulis seperti ini ya, ya sederhana. Jadi kita buat tambahkan file baru ya. Saya di sini kalkulator.
kalkulator.js ya. Kemudian saya buka pakai Notepad aja lah, Notepad++ ya. Kemudian kita ketikkan perintahnya tadi ya, kelas kalkulator ya. Kalkulator ya. Kemudian ada metode mainnya ya, static void main ya. Jadi ya untuk tugas pertama ya. Buat file baru dengan nama kalkulator.js ya, kemudian isinya ya kita isi dengan struktur dasar dari sebuah program yang dibuat dengan menggunakan C#. Ya. Pak. Gimana? Maaf banget Pak, tapi Bapak menjelasinnya kecepatan Pak, saya ketinggalan. Oh ya, yang ini udah Mas. Yang ini udah ya. Yang di sini Buat udah. folder dulu kan Pak, buat folder. Iya, buat folder dulu. Ya udah. Ya, setelah itu Masnya tinggal buat ya file baru. Ya. Contoh ya, saya buat sini. Ini kan langkah-langkahnya udah ini Mas. Nih, buat file, udah download belum Mas modulnya Mas? Sudah Pak. Oke, jadi setelah disiapkan folder kerjanya, di dalamnya itu Anda buat file baru dengan nama kalkulator.js ya. JS ini ekstensi dari source code untuk C#. Kemudian kodenya diisikan seperti ini, Mas. Itu ya. Kalkulator. Kal.js. Ya. Nah, setelah itu Anda buka. Ya, kemudian diketikkan kodenya seperti yang di modul ya. Nah, kalkulator seperti ini. Ya, lebih kurang seperti ini. Nah. Udah ya? Apa mau di copy ini? Nggak usah ya, nggak usah di copy ya. Kodenya sederhana, nggak usah copy. Ya. Jadi di sini cuma membuat kita cuma punya sebuah kelas, kemudian sebuah metode statik ya. Oke, udah bisa dilanjut? Udah bisa ya? Kita lanjut ya. Oke, langkah berikutnya ya. Softwarenya ya udah disiapkan ya kemarin ya, bisa di-download di Git.scm. Kemudian buka command prompt ya. Nah, ini kemudian kita buka command prompt ya. Nah, seperti ini ya. Buka command prompt. Masih ingat ya caranya ya? Ada yang lupa nggak? Cara membuka command prompt. Ayo, semester 1 kan ya harusnya. Ya, buka command prompt ya, kemudian pindah ke directory kerja ya dengan menggunakan perintah cd ya, change directory ya. Kalau nama foldernya tadi kepanjangan Anda bisa copy ya. Apalagi tadi Masnya yang katanya mau bikin foldernya dalam banget ya. Ini bisa di copy. Nah, kalau nama foldernya ada spasi nanti perintahnya jadi seperti ini ya. Jadi misalkan cd ya. Kalau ini kan saya kan nggak ada spasinya ya. Nggak masalah kayak gini, tapi kalau Anda foldernya ada spasi, ya misalkan gimana ya, kayak gini ya, misalkan aplikasi kalkulator. Nah ini kan ada spasinya ya, nah itu harus Anda gunakan tanda petik 2, ya. Tetapi kalau nggak ada spasinya, itu langsung aja, tanpa petik boleh. Oke, petik 2, atau mau copy tadi boleh. Nah saya klik kanan aja langsung paste gitu ya. Kalau sekali lagi kalau foldernya ada spasi ya Anda ada update dengan petik 2 seperti itu ya. Oke, enter ya. Nah, begitu di enter kan nggak langsung ke D ya, berarti kita ini kan karena saya kan foldernya di D, kita pindah dulu, aktifkan dulu grab D ya. Petik 2. Nah, ini udah otomatis sudah sama ya. Berarti saya sekarang sudah aktif di folder kerja saya. Oke, seperti itu. Ya, sampai di sini masih bisa ngikutin? Masih ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Membuat repository pabriknya. Oke, berarti Anda login dulu ya ke repository Git Anda. Anda login dulu.
Sini ya di GitHub-nya. Kemudian tinggal bikin repository ya, new repository ya. Jadi nanti bisa oh di sini nggak ada ya, yang mana yang diklik ya. Oke. Jadi caranya Anda klik ini ya, bagi yang belum bisa ya. Ini pojok kanan ini ada plus ini ya, Anda new repository ya. Nah, ini. Saya samakan aja yang di modul ya. Kalkulator app ya. Nama projectnya adalah kalkulator app. Nah, seperti ini. Anda bisa ngasih deskripsi. Nah, kemudian sini ada pilihan public sama private ya. Nah, public ini ketika Anda misalkan mungkin cuma mau ngerjain, sekarang kan latihan ya, programnya nggak penting banget ya, Anda public bisa. Tapi kalau Anda ngerjain project yang beneran gitu ya, mungkin pesanan orang ya, Anda private aja. Ya, jadi nanti kalau private kan nanti otomatis kan nggak muncul di sini. Ya, yang mana ini? Bentar ya. Nah, ini nanti nggak muncul di sini ya. Kalau yang private, kalau ini kan muncul ya, bisa di-download orang gitu ya. Seperti itu. Jadi nanti kita pilihnya yang public aja. Kalau udah create repository ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, sampai sini aman. Create repository nanti otomatis tampilannya akan berubah seperti ini ya, masih kosongan. Ya, masih kosongan. Oke, yang ini jangan lupa disimpan ya. File kalkulatornya setelah diketik jangan lupa disimpan. Oke, langkah berikutnya. Oke, yang pertama adalah dasar-dasar perintah Git. Nah, ini biasanya kalau yang baru install ya, kalau sebelumnya udah pernah install ya, udah sering pakai, ini nggak perlu lagi ya. Jadi biasanya kalau kita baru menginstal Git itu langkah pertama sebelum kita bisa membuat repository atau melakukan push itu kita harus mengeset dulu ya konfigurasi untuk nama usernya. Contoh di sini saya menggunakan perintah ini ya, untuk nama usernya Kamarudin, kemudian emailnya kamarudin@amikom.id. Nah, ini pentingnya nanti di sini, biar di repositorinya itu muncul di sini. Jadi nanti pas commit itu ketahuan usernya siapa, sehingga harus kita setting terlebih dahulu untuk nama user dan emailnya. Ya, ini nanti munculnya di sini. Ya, biasanya kalau belum kita buat nanti akan muncul peringatan untuk mendaftarkan terlebih dahulu ya user dan emailnya ya. Jadi Anda tinggal ketik perintahnya seperti ini ya. Silakan dicoba dulu. Ini saya copy aja. Jadi sesuaikan dengan nama Anda ya. Ya, mau menggunakan email yang sama dengan yang di GitHub boleh, atau menggunakan email yang lain juga boleh. Nah, itu ya. Untuk username-nya, Pak? Username-nya bebas Mas sebenarnya. Jadi nggak harus sama dengan yang di sini. Contoh di sini kan saya username-nya kamar82 ya. Emailnya kamar82 Gmail. Nah, tapi di sini saya mendaftarinnya nama usernya Kamarudin, emailnya Kamarudin, nggak masalah. Gitu ya. Jadi nggak harus sama. Kalau mau disamakan dengan yang di GitHub Anda ya nggak masalah gitu ya, boleh gitu ya. Nah, seperti itu. Oke ya, sampai sini. Aman ya? Aman. Oke. Nah, seperti itu. Belum? Udah semua? Oke, kalau Mas Raka belum pernah Mas ya yang pakai CLI ya Mas? Dulu SMK diajarkannya CLI, Pak. Cuman kalau CLI. Oke. Iya, cuma kalau sekarang ya udah nemu yang bisa klik doang ya. Sama kayak gini ya, saya juga ini enakan kayak gini kan. Klik iya. Oke. Jadi ini istilahnya Git client ya. Jadi nanti Anda kalau sudah terbiasa, udah familiar dengan Git ya, nggak usah lagi kayak gini. Ini kelamaan nanti Anda bisa menggunakan Git client ya. Saya sendiri itu biasanya pakainya Tortoise Git ya. Jadi nanti kalau Anda udah terbiasa, Anda bisa menggunakan Git client yang sudah ada di pasaran ya, dan ini gratis. Saya biasanya pakainya Tortoise Git. Oke, sampai di sini kita lanjut ya. Emailnya bebas ya, Pak? Bebas, emailnya bebas.
contoh saya di sini kan beda ya. Saya di repositorinya itu pakai usernya kamar82, emailnya itu kamar82@gmail.com ya. Di sini saya menggunakan untuk usernya Kamarudin ya, emailnya kamarudin@amikom.id, nggak masalah, nggak harus sama. Tapi kalau Anda bingung ya samakan aja dengan email Anda yang di GitHub yang Anda gunakan ya, Anda gunakan aja username dan email yang Anda gunakan untuk mendaftar di GitHub. Oke, lanjut ya. Membuat repository. Nah, kalau tadi kan kita membuat repositorinya di GitHub-nya ya. Nah, sekarang langkah berikutnya adalah kita akan membuat repositori lokal. Ya, perintahnya git init. Ya, git init ya. Jadi sekarang posisinya di sini ya, kita tinggal ketikkan perintah git init ya. Jadi git init ini perintah yang digunakan untuk membuat repositori lokal ya. Repositori lokal, ingat tadi kita pakainya yang sistem version control-nya adalah yang terdistribusi ya. Jadi ada repositori lokalnya. Mana tadi ini? Nah, ini ya. Nah, kita punya repositori lokal yang tersimpan di masing-masing project. Tadi kita baru buat di GitHub-nya ya. Nah, baru di sini kita buat. Berarti kita harus membuat juga repositori lokal. Ya, agar nanti ini bisa connect ke GitHub-nya. Ya. Caranya dengan menggunakan perintah git init, Anda enter aja. Nah, yang berhasil nanti akan muncul pesan seperti ini ya. Ya, jadi sudah berhasil ya membuat repositori lokal ya yang ada di folder kalkulator. Nah, di sini kan nggak kelihatan ya karena di foldernya itu tersembunyi ya. Kalau kita lihat foldernya adalah ini ya, .git ya. Ini ada foldernya, Anda bisa munculkan kayak tadi ya. Anda di folder option nanti ditampilkan aja folder yang sistem ya atau folder yang atributnya tersembunyi, itu bisa. Seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Kalau tempat saya ininya ini Pak, apa namanya? Dia username-nya has multiple value. Mungkin sebelumnya udah pernah tahu mungkin. Has multiple value. Warning, user.name has multiple value. Oh. Ya, jangan pakai spasi gitu kali Mas, jangan pakai spasi kali Mas. Oh gitu. Ya Pak, saya coba. Di aja pakai nama yang simpel aja coba. Joko gitu aja, Pak Ijo gitu aja kan simpel. Atau perintahnya ada yang kurang gitu ya. Oke, lanjut ya. Membuat git ignore ya. Oke, jadi di sini ada git ignore file. Jadi gini, ketika kita membuat project ya, terutama kalau menggunakan editor canggih ya kayak Visual Studio Net, Visual Studio Code, itu biasanya nanti ada generatan file ya. Generatan file ini nilainya akan sering berubah gitu ya. Sehingga harus kita filter. Jadi file-file generate ini nggak boleh masuk ke repository karena dia itu gampang berubah gitu ya. Contohnya ya yang di sini saya punya ya. Ini kan banyak file-file generitan ya, kayak library ini kan nggak usah disimpan ke database. Deploy ini kan juga nggak usah disimpan ke database. Itu nanti kita butuh yang namanya file git ignore yang ini ya. Nah, itu sudah saya sertakan di waskita ya. Coba dibuka lagi waskitanya. Waskita. Ya. Anda bisa download ya. Nah, ini file git ignore ya. Nah, itu Anda download ya. Ini misalkan saya download ya. Saya download, nanti kemudian di ekstrak ya. Nah, ini Anda download, Anda ekstrak isinya ya. Nah, ini Anda kopikan ke kalkulator ya. Anda bisa lihat ya kodenya seperti apa sih isinya ya, kayak gini aja ya, seperti ini. Nah, jadi ini enggak usah dihafal ya. Anda bisa kalau mau, tergantung nanti Anda projectnya apa, Anda bisa download ya sesuai dengan project yang Anda kerjakan ya. Contohnya di sini, misalkan saya ngodingnya pakai
Visual Studio Net ya. C# gitu ya. C#. Nah, atau misalkan saya codingnya Android ya. Nah, Android Studio. Nanti nanti otomatis digeneratkan ya file isi dari file ignore-nya, Anda tinggal edit gitu ya file ignore-nya. Jadi nggak usah dihafal. Nah, kecuali misalkan Anda butuh file tertentu yang Anda mau validasi lagi. Contohnya misalkan saya punya file doc gitu ya, dokumentasi misalkan, dokumentasi. Nah, saya nggak mau dokumentasi ini masuk ke repository Git, ya udah berarti saya daftarkan di Git ignore saya ya. Jadi misalkan saya daftarkan sini, nah gitu. Jadi nanti file dokumentasi ini tidak akan tersimpan ke dalam repository Git-nya. Atau misalkan saya punya folder ya, deploy misalkan, ya deploy. Di dalamnya nanti ada langkah-langkah deploy, mungkin ada dokumentasi apa dan sebagainya. Saya nggak mau file yang ada di dalam folder ini ikut ke dalam repository, ya Anda bisa filter di Git ignore-nya seperti ini. Oke, nah lihat ya perbedaannya kalau untuk folder seperti ini ya penulisannya. Kalau untuk nama file langsung seperti ini boleh. Kalau misalkan file doc-nya banyak, Anda bisa menggunakan bintang ya. Jadi nanti semua file doc yang ada di folder ini tidak akan masuk ke dalam Git repository. Jadi yang masuk hanya kalkulatornya aja ya. Di sini ya kalau saya punya file di sini, misalkan file Excel atau file contohnya apa ya, zip gitu ya. Dan saya nggak mau masuk ke dalam repository, yaitu tadi Anda tinggal edit file Git ignore-nya ya, yang ini tinggal Anda daftarkan. Nah seperti ini, boleh ya. Oke, itu manfaat dari file Git ignore ya. Jadi file-file hasil generatan dan file-file yang itu kemungkinan file config gitu ya. File config misalkan dengan programmer A dan programmer B itu beda. Nah itu nggak perlu disimpan ke repository. Caranya Anda tinggal tambahkan file yang namanya Git ignore kemudian didaftarkan. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini. Masih lanjut ya. Pak, itu yang pakai bintang tadi, semua yang bertipe dokumen berarti tidak di... Oh. Tidak, gitu. Atau misalkan Anda file dokumennya ada yang masih pakai yang dokumen yang lama kayak gini bisa juga. Nah, gitu ya. Berarti nanti file-file yang ekstensinya docs atau docx itu tidak akan tersimpan ke dalam repository Git-nya, seperti itu ya. Okay. Jadi kalau semua Mas, kalau mau spesifik ya tinggal disebutkan file apa namanya, misalkan dokumentasi. Nah, gitu. Kalau ini berarti semua file doc yang ada di repository ini tidak akan tersimpan ke dalam repository lokal dan publik gitu ya. Nanti tidak akan tersimpan. Oke, itu ya. Jadi fungsi dari Git ignore ya. Oke, berikutnya lihat status working folder. Nah, ini tadi ya. Jadi untuk melihat status working folder ya, mana saja yang masih di working folder dan yang mana yang sudah staging. Yang sini tadi ya, yang di ilustrasi yang saya lihatkan, yang sini tadi coba saya tampilkan lagi slide sebelumnya. Nah, yang ini ya, jadi ketika kita nulis kode, kemudian kita melakukan perubahan, akan terlihat di staging area. Ya. Nah, berarti staging area ini dia baru ada di memori dan belum tersimpan di local repository, itu bisa kita lihat. Nah, jadi langkah berikutnya itu ya, kita akan cek gitu staging areanya. Untuk melihat status perubahan file folder ya, kita menggunakan git status. Nah, gitu ya. Anda tinggal ketik git status. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini adalah staging area itu yang ini. Nih ya. Ini staging area. Sekarang posisi saya ada di brand master. Nah, tadi saya sempat nyinggung ya brand atau cabang ya. Tadi kan fungsinya agar banyak fungsinya ya. Brand itu ya bisa kita gunakan untuk paralel ya, kerja bareng, bisa kita gunakan untuk riset gitu ya dan sebagainya. Dan brand utama di dalam repository Git itu namanya master. Jadi harapannya master ini isinya hanya kode yang sifatnya stable gitu ya. Jadi kalau bisa jangan ngoding di sini gitu ya. Best practice-nya seperti itu. Jadi kalau bisa kita jangan langsung ngoding di brand master. Jadi kalau kita mau ngoding kita buat brand baru, misalkan brand develop, brand feature add dan sebagainya. Nanti kalau sudah fix, sudah kita tes jadi baru kita gabung ke brand master. Nah, itu best practice-nya. Tetapi untuk menyederhanakan praktikum nanti kita ya cukup ngodingnya langsung di brand master. Oke, jadi langkah berikutnya adalah kita mau melihat status
dari working folder kita, ya seperti ini. Nah, git status, ya nanti akan muncul seperti ini ya. Nah, Anda lihat ya, yang ini kan nggak masuk ya, nggak muncul di sini, karena sudah kita filter. Nah, coba saya sekarang ya, misalkan filternya saya hilangkan ya. Saya hilangkan filternya, saya git status lagi, muncul. Nah, gitu ya. Jadi nanti kalau muncul di sini, kita commit ini otomatis masuk ke repository. Padahal kita nggak mau gitu ya, dokumentasi ini nggak perlu dimasukkan ke repository misalkan. Nah, itu bisa kita filter lewat git ignore-nya. Ya, seperti ini. Ya, terus saya cek lagi, nah udah nggak masuk ya, seperti itu. Oke, sampai sini bisa ya? Bisa, Pak. Oke, git status. Menambahkan perubahan ke staging area, ya. Perintahnya adalah git add titik gitu ya. Berarti akan menambahkan perubahan ke staging area. Staging area itu belum masuk ke repository ya. Jadi urutannya kayak gitu. Di working folder kita daftarkan dulu ke staging area. Dari staging area nanti bisa kita pilih yang mana aja yang mau di commit, itu kemudian baru nanti bisa kita push ke server. Contoh ya, misalkan di sini saya ada 2 file ya, karena saya mau semuanya langsung didaftarkan, ya saya pakainya perintah yang pertama, git add, gitu ya. Tetapi kalau cuma misalkan saya pengen yang disimpan, yang mau masuk ke staging area hanya calculator.cs, berarti saya ketikkan perintah git add nama filenya apa, gitu ya. Tetapi untuk latihan ini kita pakainya yang pertama aja ya, jadi nanti semua file akan kita daftarkan ke staging area. Jadi perintahnya adalah git add titik, gitu ya. Nah, seperti itu ya, tidak ada kelihatan apa-apa ya. Nah, cara mau lihat perbedaannya dengan sebelumnya, kita tinggal git status lagi ya. Nah, udah beda ya. Kalau ini sebelumnya merah itu artinya berarti dia masih di working folder ya, belum masuk ke staging area. Nah, gini. Nah, perubahan yang di working folder itu tidak bisa langsung kita commit, nggak bisa. Jadi harus didaftarkan dulu ke staging area. Nah, kalau udah warnanya hijau seperti ini, nanti baru bisa kita commit ya, seperti itu. Jadi kita ngerubah file di working folder, istilahnya masih merah tadi ya. Kalau kita cek statusnya masih merah. Nah, biar jadi hijau berarti harus kita daftarkan dulu ke staging area, pakainya perintah git add gitu ya. Nah, misalkan nggak jadi nih ya memasukkan kalkulator ke staging area, kita bisa pakai perintah yang sebelumnya, berikutnya yaitu git reset. Tapi ini nggak usah dicoba lah ya, nanti kelamaan. Jadi intinya kalau kita menjalankan perintah git reset ini, nanti misalkan git reset calculator.cs, kalau kita cek lagi statusnya akan merah lagi ya. Artinya kalkulator ini nggak jadi di commit gitu ya, seperti itu. Jadi yang ini mau dicoba boleh ya, mau diabaikan juga boleh yang untuk git ini, yang reset ya. Kemudian nah setelah masuk ke staging area baru kita bisa commit ya. Nah, kalau commit ini ya berarti sudah masuk ke repository lokal. Ya, ingat source code yang baru statusnya di sini yang di staging area itu tidak bisa kita kirim ke server atau GitHub-nya gitu ya. Jadi harus kita commit dulu agar masuk ke repository lokal ya. Contohnya di sini ya perintahnya ya. Git mode ya diisi dengan keterangan commit-nya apa ya, seperti ini. Contoh ya, misalkan nah, saya ngetikkan perintah ini. Berarti nanti 2 file ini akan masuk ke repository lokal. Misalkan ya, menambahkan kelas kalkulator. Nah, gitu ya. Oke, nah seperti ini. Berarti sekarang 2 file ini sekarang sudah masuk ke repository lokal, ya. Nah, kalau kita cek lagi git statusnya, berarti nanti git staging area kita itu bersih, isinya kosongan ya. Git status. Nah, udah ya, udah bersih sekarang. Ya. Kalau merah berarti masih ada working folder yang belum kita commit belum kita daftarkan ke staging area. Kalau warnanya hijau berarti file staging area ini belum di-commit ke repository lokal. Jadi urutannya gitu ya, kita merubah folder, kita git status nanti kelihatan. Yang merah-merah itu berarti file-file yang sudah kita rubah.
Nah, sebelum kita commit harus kita daftarkan dulu ke staging area ya. File-file yang warnanya hijau itu berarti sudah masuk ke staging area. Kemudian kalau kita sudah mantap nih perubahannya mau disimpan, kita lakukan commit ya, git commit ya. Kemudian ditambahkan keterangan komitnya apa gitu ya. Nah, setelah komitnya berhasil, kalau kita cek lagi git status berarti nanti working folder kita bersih seperti ini ya. Nah, ini bersih. Oke ya, oke. Ya, sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya, pokoknya posisi terakhir kita udah commit ya. Oke, berikutnya. Nah, kalau kita mau lihat history perubahannya, kita pakai perintah git log ya, seperti ini. Ya, git log. Nah, muncul ya. Tanggal 9 jam 11.46 ya, saya melakukan perubahan ya dengan menambahkan perubahan itu kalkulator, kemudian usernya siapa ini kelihatan. Ya, nanti untuk melihat filenya ada perintahnya lagi ya. Ya, ada perintahnya lagi. Tapi nggak dibahas di sini. Nah, kalau pakai git client itu gampang. Saya tinggal klik kanan seperti ini ya, show log. Nah, itu langsung kelihatan gitu ya. Tapi besok aja, yang enak-enak besok aja gitu ya. Nah, saya bisa melihat perubahannya apa saja ya. Ya, misalkan mau lihat saya tinggal seperti ini. Sorry. Nah, ini kelihatan ya, saya nambahkan source code-nya dari yang sebelumnya masih kosongan, kemudian saya menambahkan beberapa baris kode. Ya, seperti itu ya. Jadi kita bisa mengecek perubahan yang ada di repository Git. Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Pak, kalau komitnya beda nggak apa-apa kan, Pak? Komit message ya? Oh ya, nggak apa-apa Mas, terserah. Kan nggak ada larangan. Bebas. Aku kan udah komit, tapi masih ada file yang warna hijau, itu sih gimana ya, Pak? Wah, yang benar, Mas. Iya. Ya mungkin Masnya masa sih, Mas? Ada nggak yang kayak gitu selain Mas yang udah komit? Ya coba dicek git statusnya lagi. Tulisannya gini, apa? Author identify unknown. Please tell me who you are. Oh ya ini Mas, berarti Masnya ketinggalan perintah yang ini Mas nih. Git config. Yang ini loh. Nah, ini udah jalanin dulu Mas. Kan Masnya baru install. Kalau sebelumnya udah pernah install, udah sering pakai Git, nggak perlu lagi jalanin yang perintah 2 ini. Ya, gitu ya. Jadi ini jalanin dulu perintahnya. Git config ya, global, username namanya siapa, emailnya siapa. Nah, baru Mas itu Mas nanti git apa tadi? Git status mana? Git add ya. Setelah itu nanti baru git commit seperti itu. Berarti commitnya itu ditolak Mas, karena Masnya belum menuliskan informasi Mas gitu. Oke, Pak, sampai di sini ya. Ada Pak. Untuk nyari tahu kita udah register apa belum itu di mana Pak? Kalau misalkan di sini Pak, di CMD-nya. Oh, gini Mas, kalau Masnya ngetikkan perintah di folder yang belum ada repository Git-nya itu nanti hasilnya beda Mas. Kalau gini ya, saya git status ya, seperti ini ya. Tapi kalau saya, nah ini kan belum ada ya, saya ketik git status, nah kayak gitu Mas. Nah muncul pesan gitu, belum ada repository Git-nya. Berarti kita belum bikin yang menjalankan perintah yang pertama tadi, mana git init, mana git init. Nah ini, ya. Jadi kalau repository Git-nya itu belum kita buat ya seperti ini. Kalau Anda menjalankan perintah git status muncul error seperti ini ya. Seperti itu. Tapi kalau di folder yang sudah ada repository Git-nya Anda git status, yang munculnya seperti ini. Kalau masih bersih gitu ya. Ini contoh ya, saya ubah dikit ya. Saya simpan. Nah, udah merah lagi karena berarti saya baru merubah file kalkulator gitu ya. Saya balikin lagi aja. Nah, udah kosong lagi gitu ya. Oke, jadi kita enak gitu ya. Kalau nggak pakai ini kan bingung, tadi ada 100 file, saya merubah apa aja ya? Masa ngecek satu-satu, emang masa masih ingat kan? Nggak ingat ya. Tapi kalau kita file kodenya ada 100, kita merubah spasi aja dengan git itu pasti akan terdeteksi. Merah, oh berarti itu yang berubah gitu ya. Jadi kita bisa lihat perubahannya pakai komennya, pakai perintah gini. Tapi ya lebih gampang pakai yang ini ya. Kalau ini enak ya, tinggal kayak gini,
compare nanti kelihatan kita. Ini contoh misalkan perintahnya ini sebelumnya saya ganti dengan perintah yang baru seperti ini. Tapi ya sekarang kita berdarah-darah dulu ya, latihannya yang susah-susah dulu. Oke, lanjut ya. Jadi ini git log -5 ini kalau kita ngodingnya udah lama kan tentu historinya udah lama ya, udah banyak. Nah kalau kita pengen melihat history 5, history terakhir, kita bisa menambahkan parameter seperti ini ya, -5 ya. Berarti nanti hanya akan menampilkan history 5 commit yang terakhir gitu ya. Kalau ngodingnya udah setahun kan lama banyak banget gitu ya. Jadi kita bisa memfilter tampilannya. Oke lanjut ya, mendaftarkan ke remote repository. Nah ini perintahnya ya, git remote, nama remote-nya, kemudian URL-nya apa gitu ya. Nah cara gampangnya Anda copy yang sini aja. Nih ini bisa di copy ya, untuk perintah yang ini git remote add Anda bisa copy yang ada yang muncul di GitHub-nya ini ya, nih. Nah, biasanya kalau dari Git itu dia nama remote-nya menggunakan alias origin ya. Aliasnya adalah origin ya. Kalau di modul ini saya ganti ya, nama aliasnya adalah kalkulator. Ya. Jadi kalau Anda mengcopy yang di GitHub, nama aliasnya adalah origin ya. Jadi ini bisa Anda ganti. Ini kan kalau saya copy yang dari GitHub ya. Misalnya saya ganti kalkulator ya, biar disamakan dengan yang di modul ya. Jadi saya menggunakan alias untuk remote repository-nya dengan nama kalkulator. Ya, ini saya jalankan di sini. Sorry. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau bisa Anda copy yang di sini aja biar nggak salah tulis ya. Di sini kan ada nih. Anda copy, kemudian aliasnya, originnya alias ya untuk remote repository-nya. Ya, jadi nanti ketika pengen push, pengen pull, kita cukup menyebutkan nama aliasnya aja, nggak usah lagi nyebut alamat lengkapnya, seperti itu ya. Nah, seperti ini. Kalau udah dijalankan, nah seperti itu. Nggak ada perubahan apa-apa. Nah, ya nanti kita lihat di perintah berikutnya ya. Nah, kita pengen lihat bahwa apakah kita sudah berhasil menjalankan perintah ini, tinggal Anda ketikkan git remote minv ya, gitu, untuk mengecek aja benar nggak sih perintah ini sudah kita jalankan, gitu ya. Git, nah seperti itu ya, muncul gitu ya. Berarti sudah berhasil ya mendaftarkan remote repository-nya. Ya sambil menunggu azan ya, dicoba dulu langkah-langkah yang ada di modul ya. Berarti tadi panduannya sampai di sini. Nah, untuk berikutnya Anda bisa coba sendiri atau kita break dulu. Sambil menunggu azan atau mau nanya-nanya boleh. Pak, untuk username dan email itu harus setiap kali kita mau rubah atau menambahkan itu harus dimasukkan ya? Enggak mas, cukup sekali aja pas pertama masnya nginstal GitHub, nginstal Git, cukup sekali aja. Jadi besok bikin project yang lain nggak perlu lagi. Ya. Jadi cukup sekali aja, itu cuma buat inisialisasi awal aja. Okay. Jadi nggak setiap bikin project harus ngetik itu lagi, nggak usah. Jadi cukup satu kali aja. Oke. Pak, saya mau nanya Pak. Ya. Kalau ini semuanya, jadi semua orang bisa commit gitu ya Pak? Nggak perlu autentikasi apa gitu? Bisa, ya kan masih udah install Git, makanya bisa langsung commit. Tapi kalau pengen yang pakai kayak gini, yang berbasis Windows, ya masnya harus install lagi. Ya nanti ada banyak Git client ya, yang beredar di pasaran. Nah, saya ada banyak lah pokoknya. Saya biasanya pakai ini, Tortoise Git, atau yang bagi yang sudah menggunakan Visual Studio Code sudah ada plugin-nya juga, jadi bisa terintegrasi ya. Kalau ini kan di luar itunya ya, di luar project-nya. Ya, karena saya lebih senang kayak gini. Enggak Pak, kalau gini Pak, kan tadi di lewat komennya kan saya nggak login Pak di tab saya. Oh enggak, itu masih lokalan mas, nggak masalah. Itu masih lokalan, belum nyambung ke GitHub-nya. Oh ini belum ke sama. Iya, kalau sini itu masih di lokalan, belum nyambung. Ini masih di lokalan. Kan ingat GitHub itu kan dia
bukan GitHub ya, Git ya. Git itu dia itu jenis version controlnya adalah terdistribusi. Jadi kita punya dua repository lokal dan public. Nah, untuk repository lokal ketika kita commit nggak perlu password. Tetapi ketika mau ngirim perubahan ke server itu baru minta password. Dan biasanya juga itu cuma sekali aja, sekali di awal aja. Yang Kalau tadi, Pak, ya? Iya, dan itu juga kalau yang jenis repository-nya adalah private, ya. Kalau private baru minta password. Nah, kalau public juga biasanya, kalau public kan nanti ada user adminnya istilahnya ya. Jadi kalau kan biasanya kalau projectnya banyak dikerjakan kan ada user adminnya yang bisa langsung merubah ke kode utamanya. Ada kontributor istilahnya ya. Jadi masnya ngundang temannya untuk membantu modding itu boleh, nanti mungkin statusnya kontributor. Jadi nanti dia kalau mau nambah kode itu harus istilahnya di brand yang berbeda. Nanti ada istilahnya full request ya. Jadi dia minta, aku punya kode nih, tolong ditambahkan dong gitu. Jadi temannya masnya itu nggak bisa langsung commit juga ke brand utamanya atau brand masternya. Jadi harus di ACC dulu sama masnya gitu, Mas. Jadi yang bikin project di GitHub itu otomatis akan menjadi administratornya lah istilahnya. Nanti kita bisa ngundang orang, ayo siapa yang mau bergabung nih, saya bikin project, ayo yang mau bantu ngoding boleh gitu ya. Tapi nanti harus lewat full request istilahnya ya. Jadi nanti kita bisa verifikasi dulu, ini kodenya jalan apa enggak gitu ya. Setelah kita cek jalan, baru nanti bisa kita gabungkan ke kode utamanya seperti itu. Oke, ada yang lain? Oke, makasih Pak. Iya, lanjut ya. Ini udah ya. Tadi sampai mana ya? Nah, oke. Nah, setelah kita git remote ya sudah kelihatan seperti ini ya, berarti ini sudah terkonek ke GitHub ya. Sudah nyambung ke sini ya. Kita langkah berikutnya adalah tinggal ini aja, tinggal ketikkan perintah git push nama remote-nya apa, kemudian nama brand-nya apa, gitu ya. Nah, gitu. Contoh tadi nama remote-nya adalah kalkulator ya. Kemudian nama brand-nya adalah master. Seperti itu. Coba diketikkan. Ini ya, ini nama nama aliasnya ya. Jadi kita nggak perlu menyebutkan alamat lengkapnya seperti ini. Cukup sebutkan nama aliasnya ya yang sudah kita daftarkan. Git push kalkulator, karena kita bekerja di brand master, ingat ya, ini kan kita sekarang aktifnya di brand master ya. Nah, ini disebutkan nama brandnya adalah master. Oke, kalau sudah tinggal di enter ya. Nah, oke, ada yang berhasil nggak? Kalau saya ini ada masalah dengan berhasil. Karena kalau yang udah berhasil langsung di ini ya, langsung refresh, nanti harusnya udah muncul source code-nya di sini ya. Nah, karena di sini saya kebanyakan user ini di komputer saya, jadi bentrok dengan user yang lainnya. Jadi yang udah berhasil nanti coba di refresh dulu ya. Sini. Harusnya nanti kodenya sudah berubah. Pak tanya Pak. Gimana Mas? Ini kan habis nge-post itu kan kayak ada beberapa itunya ya Pak ya, yang harus di-commit kayak misalnya penambahannya sendiri, pengurangannya sendiri, perkaliannya sendiri, ya kan gitu. Kalau misalnya kayak step-nya beda-beda gitu Pak, atau harus sama? Bagi yang belum pernah nggak apa-apa ngikutin yang di modul. Ya bagi yang belum pernah kan butuh panduan loh. Bagi yang sudah biasa ya nanti bagi yang udah biasa ya terserah, nanti mau setiap merubah di commit terus push atau setiap merubah disimpan dulu di lokalan baru di push juga boleh Mas. Ini kan cuma buat latihan aja, terutama bagi yang belum pernah menggunakan Git ya, jadi biar kelihatan. Oke, tadi pas commit ada minta password nggak? Saya bisa Pak, nggak usah pakai signing gitu. Iya, kalau biasanya kalau yang baru itu minta Punya password saya, ya. Pak.
Hah? Mantap. Iya, minta password ya. Iya. Login katanya. Iya, minta login. Ya, saya login dulu ya. Repot ya Git ini, harus verifikasi. Verifikasinya dikirim lewat email ya. Ada verifikasi nggak? Ada, Pak. Iya. Halo Pak, URL remote repository-nya tadi yang mana ya Pak? Ini Mas, Masnya ngopi dari sini Mas. Dari sini ya. Oh iya Pak. Nah, terus aliasnya origin diganti kalkulator ya, biar sama dengan yang di modul. Di sini kan aliasnya pakainya dia origin ya. Kalau yang di modul saya rubah menjadi kalkulator. Nah, sehingga nanti ketika nge-push-nya juga harus disebutkan alias yang kalkulator ya, bukan yang origin ya. Kalau kopian dari Oke, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke. Pak, mau tanya Pak. Ya. Ini orang lain kalau mau ikut nge-push ke GitHub kita, jadi harus jadi kontributor dulu, Pak. Iya, kita bisa ngundang ini, Mas. Jadi kita bisa ngundang di mana ya, di setting, manage access kalau nggak salah. Nah, kita bisa invite siapa aja yang mau bergabung di project kita gitu. Ini kan bisa. Anda bisa cari punya teman dia akun GitHub-nya apa, nanti tinggal daftarin di sini. Nanti kayaknya bisa diatur hak aksesnya apakah dia cuma kontributor biasa. Jadi kalau kontributor biasa dia cuma bisa ngirim kode, nanti kita yang gabungin. Jadi setiap kode yang dikirimkan kita cek dulu, kita testing dulu. Kalau udah oke, nanti baru digabungkan ke coding utama. Makanya Anda pernah melihat GitHub itu kan ada pull request gitu ya? Ya. Contohnya misalkan kayak gini. Nah, ini ada yang pull request gitu ya, tapi belum saya ACC gitu kan, jadi masih nyangkut di situ kodenya, nggak gabung ke kode utamanya seperti itu. Itu Pak. Oke. Oke, kalau udah mungkin bisa langsung dilanjut yang di modulnya ya. Ini berarti di push dulu ya Pak ya? Iya, di push dulu Mas. Oke. Saya sudah berhasil push, saya refresh ya. Nah, ini sudah berubah, harusnya seperti ini ya tampilannya ya. Jadi nanti di repository GitHub kita sudah ada 2 file ya, git ignore dan kalkulator ya. Nah, ini ya. Seperti itu. Berarti langkah berikutnya apa ini? Setelah push-nya berhasil, nah, langkah tugas berikutnya ada menambahkan 1 buah metode ya. 1 buah metode. Kemudian, oke, saya contohkan aja seperti ini ya. Jadi saya tambahkan ini ya, tambahkan metode baru, static int penambahan ya. int a, int b. Pertama untuk meyakinkan bahwa penambahan berhasil kita cek dulu ya git statusnya. Oke, ini masih bersih ya, masih bersih. Jadi, misalkan return A plus B, gitu ya. Itu untuk tugas 2 ya, menambahkan fungsi penambahan. Nah, setelah menambahkan kode ini, ya saya commit aja gitu ya, biar ini kan buat latihan aja. Ya. Kita cek dulu git status. Nah, ada perubahan, ya seperti ini. Berarti saya melakukan perubahan di file kalkulator. Nah, ini bisa dicek sebenarnya. Saya lupa perintahnya. Tapi kalau pakai ini lebih gampang, kita bisa cek seperti ini ya. Ini kenapa ya? Halo Pak, saya mau Saya mau use itu masternya katanya does not match any Pak. Siapa nih Mas siapa? Satrio Pak. Jadi kan saya mau git push, nah terus kalkulator belakangnya kan
branch-nya itu master. Nah, Mm-mm. saya klik enter itu error, tulisannya src respect master does not match any. Coba di status dulu apa Mas yang keluar Mas? Git status on branch master, no commits yet. Oke, kalau sebentar. Kalau git log ada yang keluar nggak? Kalau apa Pak? Git log coba. Git. Fatal Pak. Hah? Fatal apa? Your current branch master does not have any commit yet. Harus ditambahin commitnya dulu apa ya? Tulisannya no commit yet gitu. Di folder sudah ada yang filenya nggak Mas? Di folder. Kalau di folder itu cuman ada .git-nya aja Pak. Ignore-nya nggak ada. Yang ini kalkulator CS-nya? Kalkulator CS sudah ada. Saya pakai VSC Pak. Oke, kalau git add yang keluar apa Mas? Sebentar Pak. Git add. Titik. Ada yang nggak ada yang keluar Pak. Ya udah terus di enter ya udah gitu. Sama kayak punya itu Pak. Nggak tahu kenapa. Berarti nggak ada error ya? Git status. Coba gini aja Masnya ngerubah dulu deh file kalkulatornya, coba dirubah dulu. Nah, ditambahin satu metode ini coba. Terus disimpan. Oke, setelah itu ketik git status. Ada muncul yang merah nggak? Saya klik ketikin terserah aja gimana Pak? Iya, terserah aja nggak apa-apa. Yang penting disimpan. Simpan, terus git status ya Pak ya? Nah, merah nggak file kalkulatornya? Ya, modified calculator.cs-nya jadi merah tulisannya. Oh iya, berarti udah benar Mas. Oke. Pas anunya, push-nya yang gagal ya? Iya. Oke, coba yang tadi di undo dulu Mas, yang perubahannya yang diketik sembarangan di undo dulu, terus Masnya simpan, terus cek lagi git status harusnya kosong ya? Ya harusnya masih kosong kayak ini ya, nih kayak ini. Kayak gimana Pak? Yang kayak gini nih munculnya, on brand, nothing commit, working very clean, ya. Kalau pas tadi saya udah git status on branch master no commit yet lagi Pak. Iya, nggak apa-apa. Oh iya. Nah sekarang coba ketik ini Mas, git remote git min p, muncul apa Mas? Kalau yang benar itu harusnya udah muncul kayak gini. Ya sama Pak, sama Pak. Sama apa? Sama kayak tempat Bapak ini, HTTP game ini. Nama apa GitHub-nya terus .app sama Pak. Sama. Itu masa namanya? Iya udah. Di sini on brand-nya apa Mas namanya Mas? On brand master. Ya master Pak, master. Nama apa nih? Aliasnya kalkulator, udah benar? Benar, kalkulator aku namanya. Benar ya? Tadi yang full mana? Perintah fullnya ini perintah pushnya udah benar juga. Coba dicek lagi Mas, jangan-jangan perintah pushnya ada yang salah. Coba saya ulang ya Pak ya. Gitu. Iya. Git push, kalkulator itu nama alias untuk repositorinya, kemudian nama masternya. Sama aja Pak. Sama aja. Gimana sih tampilnya? Oke, yang lain ada kesulitan nggak? Sebentar. Yang lain. Oke, kalau yang permission itu minta password Mas nanti Mas. Nanti harusnya ada muncul dialog untuk memasukkan password harusnya. Nanti Masnya tinggal masukkan username dan password yang digunakan untuk login ke sini. Oke ya. Oke, karena waktu kita udah mau habis, kita coba selesaiin dulu aja ya yang di modul, nanti bisa coba lagi, nanti bisa nanya-nanya tuh Mas Raka bisa ya. Oke ya, jadi ini kan tugasnya tadi yang kedua adalah menambahkan metode ini ya. Penambahan, berarti kita tinggal setelah menambahkan perubahan kan ketika kita git status ya, file kalkulatornya merah ya, awalnya merah ya, kemudian karena merah itu kan berarti kita melakukan perubahan file. Nah berarti perubahan file itu harus kita daftarkan dulu ke staging area. Tadi perintahnya adalah
git add titik gitu ya. Setelah didaftarkan ke staging area kan warnanya berubah jadi hijau kayak gini ya. Kalau kita cek git statusnya, jadi gini. Nah setelah hijau gini baru kita simpan ke repositori lokal ya, git commit min m, misalkan menambahkan metode penambahan gitu ya. Oke, tersimpan ya. Kalau sudah git commit, kita cek lagi git status, itu kan harusnya working folder kita sudah bersih seperti ini ya. Jadi tidak ada file-file yang gantung, berarti ini kita tinggal push ulang ke repositori gitnya, contoh GitHub-nya. Ini contoh ya, kalau saya klik ya kalkulator ini kan isinya baru ini ya, baru file awal yang kita kode awal yang kita buat ya. Nah sekarang tadi kan saya sudah menambahkan satu metode baru ya, kemudian sudah saya commit ke repositori lokal, kemudian kita tinggal push ya, git push, nama remote repositorinya adalah kalkulator, kemudian nama brandnya adalah master. Nah seperti ini, udah berhasil ya. Jadi minta password itu cuma pertama kali aja. Kalau saya refresh lagi, nah ini sudah berubah, sudah nambah ya kode yang berikutnya. Kalau saya lihat history commit-nya juga kelihatan nih. Mana ini history commit? Nah ini kan, jadi saya menambahkan kalkulator, kemudian menambahkan metode penambahan seperti itu. Oke, tugas berikutnya ya, tinggal menambahkan tugas 3 ya. Jadi tugas 3 itu kita cuma menambahkan metode baru namanya pengurangan gitu ya. Ya. Oke, ini belum saya simpan. Kita cek dulu status kita ya, status working foldernya. Status masih bersih ya, ini masih bersih. Perubahannya saya simpan, ya. Saya klik lagi, merah. Oke, berarti saya melakukan perubahan terhadap file calculator.cs. Ini perubahannya apa bisa dicek, cuma saya lupa perintahnya. Anda bisa Google sendiri, gimana sih caranya ngelihat perubahan apa yang kita lakukan di dalam sebuah file. Nah, biasanya kalau saya kan karena pakai ini ya, gampang. Jadi biasanya saya tinggal seperti ini, show log. Apa saja sih yang saya rubah, saya tinggal seperti ini. Nah, itu kelihatan. Gitu ya. Oh, berarti saya menambahkan beberapa kode yang baru, ya, yaitu ini ya, metode pengurangan ya, sesuai dengan yang saya tambahkan ini, ya. Nah, itu langsung kelihatan perubahannya di mana. Kalau pakai command prompt, Anda cari sendiri aja perintahnya apa. Nah, setelah ini, ini kan baru di working folder ya. Ini kan sebelum bisa kita commit, lagi-lagi perintahnya sama ya. Harus kita daftarkan dulu ke staging area dengan menggunakan perintah git add titik. Gitu ya. Titik itu kalau semua file ya. Daripada kita ngetik ini kan kepanjangan ya. Calculator CS ya. Lebih gampang kita pakai titik aja lah gitu. Meminimalkan potensi error ya. Git add, kemudian kita cek lagi git status. Nah, sudah hijau kayak gini berarti baru bisa di-commit ya. Jadi kalau masih merah gini belum bisa di-commit ke repositori lokal. Jadi posisinya harus sudah hijau dulu. Hijau ini artinya sudah masuk ke staging area. Nah, setelah itu kita baru bisa git commit min m menambahkan metode pengurangan gitu ya. Oke, kita cek lagi. Nah, harusnya kayak gitu ya, gampang ya menggunakan git. Workflow-nya ya cuma kayak gitu. Kalau ngerubah file berarti nanti git add lagi, kemudian commit, kita ngerubah file lagi, git add lagi, commit. Kalau sudah oke baru di push. Git push nama remote repository-nya adalah kalkulator, kemudian nama brand-nya adalah master. Oke, kita bandingin dulu ya. Ini sebelum saya upload kode yang berakhir ya. Nah, baru 2 ya, baru metode penambahan. Ini saya push ya. Saya tadi yang terakhir menambahkan metode pengurangan, gitu ya. Oke, ini udah berhasil. Saya tinggal refresh. Nah, ini udah nambah lagi kode yang baru ya. Historinya juga bisa kita cek ya, history commit-nya. Nah, ini kan kelihatan ya.
Nah, seperti itu. Oke, mungkin cukup ya untuk materi kita hari ini ya. Ini nanti yang tugas 4 bisa Anda kerjakan sendiri ya. Kalau ini juga gimana cara mengcopy repository Anda nanti bisa coba sendiri ya. Perintah-perintahnya seperti itu. Oke, jadi misalkan Anda sekarang ngerjain di laptop pakai PC di rumah gitu ya. Terus tiba-tiba Anda lagi di luar kota pengen ngambil kode yang sudah ada di GitHub pakai laptop ya di tempat teman atau apa ya, Anda ketikkan yang perintah ini git clone gitu ya. Ini git clone nanti kalkulator app ya seperti itu. Oke, cukup ya untuk materi repository version control kita hari ini ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kemudian untuk tugas 1 kemarin ya, kalkulator aplikasi kalkulator yang sudah kita selesaikan di pertemuan pertama itu nanti harus Anda upload ke repository GitHub Anda masing-masing ya. Jadi nanti di repository GitHub Anda ya untuk tugas kalkulator ya di pertemuan pertama ya yang ini mana ya? Ini ya tugas pertemuan pertama. Nah ini yang aplikasi ini nanti Anda upload ke repository GitHub Anda masing-masing. Jadi nanti Anda di GitHub-nya bikin baru ya repositorinya ya. Jangan kalkulator ini mungkin tugas kalkulator atau apa. Pokoknya Anda upload hasil source code Anda itu. Kemudian nanti untuk linknya nanti akan saya buatkan dulu di Google Form-nya ya. Jadi nanti di Waskita nanti akan saya di pertemuan pertama ya. Berarti ini kan masih kosongan ya pertemuan pertamanya nanti akan saya buatkan form ya, form Google Form-nya untuk mendaftarkan alamat repository Git untuk tugas pertama seperti itu. Ya, ada pertanyaan nggak? Jadi seperti itu. Jadi materinya sudah selesai. Kalau misalnya itu kan yang kalkulator ini kan di Visual Studio statusnya udah selesai ya Pak ya. Kalau misalnya di repositorinya itu commit-nya cuma 1 gitu. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang penting kalau ini kan tadi latihan aja kan. Yang penting yang terutama yang belum. Jadi biar terbiasa gimana sih kalau nambahin kode commit-nya itu gimana, terus ngirim lagi gimana gitu ya. Kalau misalnya udah terbiasa bikin satu kode full jadi nggak apa-apa. Jadi commit-nya cuma 1 nggak masalah Mas. Oke. Ya, yang penting nanti hasil akhirnya sudah masuk ke GitHub, kemudian nanti ya mungkin besok saya infokan lagi kalau Google Form-nya udah jadi ya. Jadi nanti di Google Form-nya ya ada NIM, nama, kelas, kemudian alamat repository untuk tugas pertemuan pertama. Gitu aja. Oke, seperti itu untuk tugas 1 dan materi kita hari ini mungkin saya rasa cukup ya karena memang terbatas. Nanti Anda bisa pelajari lebih dalam ya penggunaan version control Git ya seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oh Pak, tadi setelah saya coba kan, nah kalau nggak ditambahin master tuh jadinya ya fatal. Tapi tulisannya get post set upstream calculator master harus pakai master ya Pak ya? Iya, karena kita default-nya itu pakainya brand-nya master Mas. Jadi kalau kita default-nya bikin repository itu dia brand aktif itu adalah master. Brand itu kayak folder Mas. Jadi misalkan kita ini sekarang ini aslinya di folder master gitu ya, seperti ini ya. Iya Pak. Ini ya. Saya bisa bikin brand lain ya. Misalkan saya bikin pakai ini aja sih ya biar cepet testing gitu ya. Nah, ini kalau dilihat saya sekarang posisinya kalau saya ketik lagi ya git status itu brand saya sekarang adanya di testing Mas. Jadi kalau saya melakukan perubahan kode di sini itu nggak akan masuk Mas. Contoh ya, kalau nggak percaya ya, ini saya nambah 2 meter ya. Misalkan saya tambah 2 meter perkalian pembagian gitu ya. Ini saya perkalian pembagian. Saya simpan nih ya. Saya simpan. Nah, ingat saya di sini kan ngodingnya di testing ya. Saya simpan. Ini saya simpan. Git commit min m nambah 2 meter aja biar cepat gitu ya. Oke.
Oke, udah ini. Keep status. Saya udah bersih. Oke, sekarang saya kan ngodingnya di testing ya. Ini kalau saya balik ke master, ini kode kalkulator saya tutup dulu ya. Ini kan udah nambah 2 kode ya, 2 metode ya. Sekarang saya balik ke master dulu ya. Git checkout, saya pindah. Nanti kalau pakai yang Git client enak kayak gini ya, tinggal pindah kayak gini. Nah, saya pindah. Saya lihat kode kalkulator, ini kalkulator yang lama Mas, belum ada metode yang saya tambahkan tadi. Kan padahal tadi saya menambahkan metode perkalian dan pembagian itu nggak ada di sini kan? Ya karena saya ngodingnya di brand testing gitu. Jadi testing yang namanya testing saya kan nyoba-nyoba gitu ya. Jadi kalau saya mau lihat lagi yang testing, saya tinggal pindah brand aja kayak gini, ya. Nah kalau saya lihat lagi kodenya, padahal kan foldernya sama ini. Nah, ini kan ada kodenya nih. Nah, ini. Kecuali nanti kalau sudah saya udah fix, oh ini udah jadi, nanti saya bisa gabung ke brand master seperti itu. Makanya harusnya defaultnya tadi pakainya master, Mas. Harusnya nggak masalah. Ya udah Pak, makasih Pak. Oke, ya seperti itu. Ya, mungkin itu aja ya. Nanti kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, nanti mungkin bisa tanya-tanya di grup ya, nanti tanya-tanya asisten nanti atau minggu besok kalau masih ada yang masih kesulitan dengan materi Git-nya. Mungkin itu saja. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya tutup ya. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Oke, kalau nggak ada, saya tutup dulu untuk pertemuan kita kali ini. Semoga nanti untuk upload tugasnya lancar ya. Nanti kesulitan kayaknya bisa tanya Mas Raka atau teman-teman dari tim asisten seperti itu aja. Oke, mungkin itu saja. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.